Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal, NPM 1840101003. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan 6 dan 7 dengan mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6, di mana itu parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran sangat kecil. Nah, parasit ini paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogadiae. Nah, parasit ini terdiri dari endoparasit, ekstoparasit, sama seperti parasit protozoa. Ekstoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar insang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Geridosterisis, Dactylogorillesis, Diplozenosis, Diplotomatosis, dan Diplotomyces. Gyrodactylosis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip atau kulit ikan dengan berbentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki insang perantara. Dari hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Dactylogriasalasis. Parasit ini memiliki ciri khas, yaitu bentuk pipi dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 sepasang, panjang tubuh 1-2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3-10 cm, dengan infeksi tidak fatal kecuali intensitas penyerangan tinggi. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Displotomatosis. Nah, parasit ini tergolong dalam cacing Trematoda digenia. Nah, parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan, dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Nah, parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Daktylogrilisasi. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh parasit ini adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dari siripnya, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Nah, parasit ini mempunyai penularan yang hampir sama dengan parasit lainnya melalui insang perantaranya, yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditetapkan di perairan dan dimanfaatkan oleh siput air, seperti dimakan oleh ikan. Endoparasit. Nah, endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari insang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Nah, beberapa jenis parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sigeniscolosis dan Itocastusiasis. Sanguiniclosis. Gejala yang ditimbulkan oleh parasit ini
terlihat pada insang yang berwarna pucat dan bergerakan lambat. Siput sebagai inang perantaranya. Di dalam tubuh siput, larva berkembang menjadi sporisis dan kerkarya. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlah sedikit, namun jika banyak maka akan menyebabkan kematian. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pertemuan ketujuh, yaitu parasit jamur. Nah, jamur memiliki nama lain, yaitu fungi. Nah, yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Nah, peran jamur atau fungi memiliki peran yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Nah, yang bermanfaat diantaranya fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Nah, jamur juga dapat dimakan, edible mushroom, dan lain-lain. Sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Nah, yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Nah, jenis-jenis parasit jamur pada ikan diantaranya itu Saprolegnia. Nah, penyakit Walter Moll menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan, air tawar, dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejala yang ditimbulkan oleh parasit ini, kapas berwarna putih sampai kecoklatan keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua, branchiomycosis. Nah, yang ketiga itu trichodia. Nah, yang keempat, Chilodenolea. Nah, yang kelima, Ichthyoconus. Nah, parasit ini biasanya menyerang pada ikan air tawar dan air laut. Menyebar melalui saluran pencernaan karena sopra jamur termakan oleh ikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.